setahu saya tuh lari bukan bakar lemak sih sebenarnya ya, tapi lebih ke apa? Bakar ya. duit. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kau mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, episode ini episode yang aku tunggu-tunggu banget nih. Karena kita kedatangan narasumber yang aktif banget di olahraga lari. Pastinya kalau para runner Sukoharjo udah kenal lah ya. Siapa kalau bukan Mas Dina Karisma Hariwibowo. Hai Mas. Halo, terima kasih. Ya, Mas Dina ini merupakan kapten dari Sukoharjo Runners, teman-teman. Ini kalau teman-teman tahu ya kan part of Indonesian Runners juga ya. Gitu. Nah, Mas Dina akan berbagi pengalaman, suka duka dan juga rahasia di balik setiap langkahnya. Penasaran kan? Makanya tonton sampai habis ya teman-teman ya, apalagi yang suka lari nih, wajib banget ditonton sampai habis gitu. Oke, Mas Dina. Ya, kita kenalan dulu lah sama Mas Dina ya. Jadi Mas ini kapten dari Sukoharjo Runners. Udah berapa lama sih Mas kalau Sukoharjo Runners ini berdiri? Ini jalan 6 tahun. 6 tahun. Ya. Oh, udah lama juga ya. Anggotanya ada berapa Mas? Anggota yang aktif atau anggota yang di WA Group? Yang Karena kalau di WA Group itu sekitar ya 200-an lebih ya. Oh, banyak ya. Tapi kan dari awal pertama sampai segini kan nggak ada yang maksudnya kita keluarkan atau tidak ada kan. Ada nanti yang udah luar kota atau udah nggak aktif lagi, nggak lari lagi itu kan. Ya. Jadi kan ya oke lah kita masih keluarga gitu aja sih. Jadi 200-an tadi ya. Kalau Jadi, yang aktif tiap minggu ya sekitar ada 50-an juga ada. Oh ya banyak juga, lumayan ya. Seperempatnya. Oke. Nah, Mas Dina, ini Mas suka olahraga lari ya? Aku juga suka loh Mas. Pertama kali nih mulai tertarik dengan olahraga lari itu kapan sih Mas? Panjang sih ceritanya. Panjang ya? Boleh dong ceritain. Boleh. Oke. Awal mulanya itu kan saya 2018 masih di Kalimantan. Ketika itu ya awalnya gabut ya. Gabut. Iya benar. Karena kan saya sendiri dalam artian sendiri saya LDR sama istri. Terus habis ngantor tuh ngapain gitu kan? Bener sih. Bener ya. Iya. Belum ada kepikiran aku lari untuk sehat atau itu belum ada kepikiran, cuma untuk menghalau kegalauan gabutan itu ya. Gabut. Akhirnya kan mulai lari sendiri nih, kan mulai lari sendiri. Terus akhirnya ternyata di situ ada komunitas lari. Oh. Nah, di situ akhirnya ya jodoh pengen ikut, tapi waktu itu kan postingannya itu di komunitas lari itu kan udah berkilo-kilo ya. Ada 5 kilo, ada 10 kilo. Jadi kan sebenarnya agak minder sih. Ya jiper dulu bisa gak ya gitu kan. Tuh akhirnya kan yaudah deh mulai lari dulu. Terus akhirnya ada temen yang ayo kalau kamu suka lari gabung aja di komunitas namanya TW Runner. Oh di Kalimantan. Di Kalimantan. Terus akhirnya gabung dan langsung diajak 3 kilo. Waktu itu langsung 3 kilo dan aku belum sampai segitu. Mau mutus di tengah jalan malu. Mau aku lanjutin ternyata ya ngos-ngosan. Hampir muntah malah. Oh iya. Bener gak pingsan kan? Alhamdulillah tidak. Tapi kan di situ akhirnya aku punya circle baru nih kan. Aku punya teman baru di situ. Di komunitas itu akhirnya ya oke, bertahan 1-2 bulan akhirnya sudah mulai nyaman di situ dan teman-teman yang lain itu sudah menerima. Karena tantangannya untuk yang memulai lari dan memulai gabung komunitas sebenarnya itu 1-2 bulan pertama itu sebenarnya. Adaptasinya. Ya adaptasi terus mungkin ada sama teman-teman yang senior yang udah lama itu kan. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi seperti itu. Oke, berarti di awal 2018 gabung ke komunitas apa tadi Mas? Sorry. TW Runner. TW Runner yang di Kalimantan gitu. Dari situ udah mulai suka lari terus Mas? Alhamdulillah. Terus kok bisa tiba-tiba Sukoharjo Runners? Nah ini juga perjalanan ya. Ketika itu 2019 aku mutasi. Oh pindah ke sini. Pindah karena saya PNS, saya pindah di Pemda Karanganyar. Walaupun rumah Sukoharjo ya. Terus ya beberapa bulan setelah pindah kok aku lari sendiri nih. Lari sendiri di keliling-keliling Sukoharjo. Agak bosen ya. Maksudnya kan kok nggak ada komunitas nih. Nah kan akhirnya
sebenarnya awalnya pengen gabung solo runner. Karena ada teman di sana. Tapi kalau ke solo runner kita harus jauh. Kalau Jauh dari iya rumah. 30 menit udah capek kan. Bener, capek di jalan ya Mas. Motoran ke sana capek, terus akhirnya ya iseng nih ngobrol sama istri, gimana kalau bikin komunitas aja di Sukoharjo dengan. Nah, istri menyarankan seperti itu. Ya udah, aku coba bikin IG, Instagram. Waktu itu nyantol lah. Ada temen, ya aku bilang tuh sebagai co-founder ya, karena kan sebelum aku lari berdua itu Sukoharjo Runners sebenarnya itu belum aku resmikan kasarannya seperti itu. Akhirnya ada nyantol DM, Mas bisa gabung nggak nih? Oh ada yang tertarik. Ada yang tertarik, alhamdulillah dengan oke ayo kita hari Minggu kita lari. Akhirnya kita lari berdua, namanya Mas Ito. Akhirnya kita lari berdua, terus kita putuskan yaudah tanggal 29 September 2019 kita resmikan Sukoharjo Runners lari pertama gitu kan. Karena kan nggak mungkin dong kalau komunitas cuma lari sendirian. Kan minimal ya berdua lah. Nah, akhirnya ya kita edukasi dalam artian kita bukan promosi ya, kita di IG kita ya blow up lari tentang lari akhirnya ya 1 2 3 4 5 6 sampai jalan ke 6 tahun ini udah 250-an kalau di grup ya. Banyak ya. Iya. Alhamdulillah ya itu perjalanan panjang ya, karena kan pasti kan ada up and down. Benar. Komunitas ada up and down di situ. Ya, jadi diawali Mas Dina sama Mas Ito tadi berdua dulu, terus ya memutuskan untuk oke kita resmikan aja nih Sukoharjo Runners gitu. Karena kita bingung lah, ini nanti kita larinya kapan ya? Nah, terus ya udahlah, gak usah pusing-pusing, akhirnya pas kita lari aja lah. Kita lari pertama. Jadi tanggal itu ya tanggal 29 September 2019. Oke. Nah, kebanyakan itu yang ikut gabung itu teman-temannya Mas Dina juga atau orang random aja gitu? Pingin dong ikut. Random ya. Karena kan waktu saya pulang ke sini kan teman-teman sebaya kan udah kemana-mana nih, nah kan, udah keluar kota atau udah mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kan. Hanya kan ya saya istilah itu nggak ada partner lari di situ. Alhamdulillah ya karena hobi yang sama ya mungkin ya ada teman-teman random di situ. Ada ya temannya Mas Tok juga ada, terus ada teman saya juga ada, tapi kebanyakan memang random. Orang-orang yang suka lari akhirnya ikut gabung di. Yang tertarik ya untuk ikut gabung lari. Yes. Ngeri banget sih. Berarti kalau misalkan ada event ya kurang lebih 50 orang datang lah ya? Ya kalau event itu kan tergantung masing-masing ya. Oh ya, lari. Kalau kita kan ada jadwal tiap minggu nih, tiap minggu pagi kan, ada SMR Sunday Morning Run itu kan ada ya mungkin sekitar 20-30, tapi kan di luar itu kalau teman-teman mau lari sendiri, lari di sore hari atau di mana kan monggo silahkan. Kalau malah justru itu lebih bagus sih, dalam artian ketika lari kita upload tag Sukoharjo Runners. Gitu. Iya. Jadi kan merasa ya nduweni Sukoharjo Runners seperti itu. Berarti bisa dibilang dari Mas Dina yang awalnya lari sendirian karena gabut, terus gabung ke komunitas ya, itu berpengaruh banget ya Mas buat larinya gitu kan. Caranya kalau sendiri, apalagi teman-teman misalkan lari sendirian males gitu ya, sehari terus kayak capek udah nggak usah aja gitu. Pengaruh banget ya. Jadi gini, kalau kadang memang aku perlu lari sendiri juga perlu ya. Tapi kadang ketika ada teman-teman, ada circle yang senang lari, ada hobi sama, itu kan beda Mbak. Lebih senang. Jadi energinya itu energi satu orang sama beberapa orang yang itu kan beda. Akhirnya lebih semangat, lebih termotivasi dan mengurangi rasa capek. Lari sendiri 10 kilo sama lari bareng 10 kilo beda. Iya. Ya, itu kan. Bener sih. Tapi ada kalanya memang ya udah aku pengen lari sendiri. Me time lah, kan. Tetap harus ada itu ya. Ada me time. Makanya saya tuh terbuka sama teman-teman ya. Maksudnya kamu mau lari sendiri atau lari komunitas silakan. Yang penting kalian gerak. Kalau kalian nyaman ya ayo. Kalau kalian pas nggak nyaman, aku lagi pengen sendiri silakan.
Bener sih. Nah kalau misalkan kita bilang lari kan olahraga ya Mas, pasti olahraga itu ada ngaruhnya ke fisik gitu. Tapi kalau untuk non fisik, Mas Dina rasa nggak sih kayak mungkin dari aspek mental atau sosial gitu? Ya itu pasti ya Mbak ya. Apalagi aspek mental ya. Gimana mental. Jadi ketika kita berkomunitas, kita kan bersosialisasi ya. Ada beberapa mental yang kita bangun di situ. Ada mental sportif, ada tanggung jawab di situ, ada kebersamaan. Itu yang mungkin kalau sendiri nggak mungkin dapat. Mungkin dapatnya cuma fisik ya, tapi kalau aspek mental, PD itu pasti percaya diri. Makanya teman-teman yang teman-teman introvert di luar sana gabung di Sukoharjo Runners menjadi ekstrovert. Oh gitu. Karena di sini rumah nyaman bersama gitu kan. Jadi kalian bebas ekspresi di situ. Itu aspek mental yang pertama, PD ya. Yang kedua itu ya tanggung jawab lah. Tanggung jawab, kita punya komunitas, kita harus bangun di situ. Aspek sosialnya juga dapat, kita bisa sosialisasi dan kita dapat ya namanya silaturahim kan, kalau dalam ya agama kan memanjangkan rezeki. Bener. Ya. Banyak link di situ. Tahu nanti ada jodohnya. Nah, sampai berjodoh. Nah, itu. Ya. Running till jannah kalau orang. Karena orang bilangnya kayak gitu. Ya, kalau di Sukoharjo ini belum, tapi udah ada yang bibit-bibit. Oh, bibit-bibitnya. Ya, baru 6 tahun. Ya kan? Yang penting ACC aja. Bener. Iya. Tapi pengalaman paling lucu nih kan ya bisa dibilang Mas Dina ini founder ya. Pengalaman paling lucu atau berkesan bersama Sukoharjo Runners nih Mas? Kalau saya malah lebih ke perjalanan awal itu nggih. Awal kita bentuk itu kan ya kadang itu ada rasa ketika kita kok nggak bertumbuh ya itu kan. Itu yang bikin kita itu konsisten di situ. Aku pengen gawe Sukoharjo Runners itu kemana sih? Gitu kan. Itu malah berkesan awal sampai sekarang ya. Kalau bilang paling berkesan, saya bilang oke lah, semua berkesan lah. Karena setiap minggunya, setiap harinya itu pasti ada yang bertumbuh di situ. Ada nilai-nilai untuk kita saling tumbuh di situ. Ada bertambah teman, ada bertambah nanti kita dapat link baru. Ada pekerjaan untuk kita juga. Kasarannya seperti itu. Jadi ya kita makin bertambah, kita makin bertumbuh di situ. Akhirnya kita ya insya Allah lebih besar daripada kemarin, lebih baik daripada kemarin. Itu yang berkesannya di situ ya. Tumbuh bersamanya. Tumbuh bersama di situ karena ada nilai-nilai di komunitas. Oke. Tapi selain lari bareng, juga ada event barengnya gitu nggak sih Mas? Ada. Biasanya apa? Kalau event bareng yang mungkin nggak semua ya, karena kan kita nggak bisa maksa teman-teman, ayo kita ikut event sana karena kan ya berbayar juga. Jadi kan kayak Mangkunegaran kemarin kita ada berapa 10 atau 15 orang di situ. Yang ikut. Ya kita setiap ada event besar atau event lari kita bikinkan poster di situ. Jadi mereka merasa dibikinkan poster Sukoharjo Runners, wah berarti kan ada eksistensi di situ. Iya benar. Eksistensi diri di Sukoharjo Runners, kita menghargai di situ. Ada penghargaan lah, karena ada kita semata-mata tadi saya bilang ke Mbak Putri bahwa di komunitas tidak semata-mata fisik yang kita dapatkan, tapi non fisik itu justru malah lebih kerasa. Kalau fisik udah pasti lari, ya pasti ya lari sehat itu pasti, tapi non fisik itu yang tidak didapatkan sama yang tidak berkomunitas. Yes. Bener sih. Iya. Tapi kalau Sukoharjo Runners-nya sendiri yang bikin event itu pernah Mas? Pernah. Apa tuh event yang terakhir kemarin Sukoharjo Play-On 2024. Oh yang Play-On itu ya? 2,5 gak sih kalau ada 5 dan 22? 5 dan 2,5. Nah itu yang kalau mbaknya pengen yang jawaban yang paling keren sebenarnya itu. Kita itu puncaknya sebenarnya. Dalam artian perjalanan kita 5 tahun di situ. Karena kan waktu ulang tahun pertama ini sedikit cerita. Ketika ulang tahun pertama Sukoharjo Runners, saya udah dalam visi saya tuh Sukoharjo harus 2 event. Event lari gitu. Event lari di Sukoharjo sendiri. Di ulang tahun pertama saya masih ingat di situ.
Terus kita ulang tahun kedua, aku ulangi di situ. Cita-cita di situ, visi Sukoharjo Runners harus punya event sampai alhamdulillah di ulang tahun kelima saya ulangi lagi, oke, kita jadiin. Wow. Sukoharjo. Akhirnya jadi ya. Alhamdulillah 2024 Desember. Akhir tahun 2024. Akhir tahun itu penutup akhir tahun dan alhamdulillah sekitar 800 orang ya. Di event pertama dan itu sampai kita ya nolak karena udah sold out. Udah penuh ininya. Dan ya kalau bisa dibuka sampai 1000 sampai 1500 bisa ya. Tapi ya kita cuma ekspektasi itu waktu itu cuma sampai 400 lah maksimal. 2 kalinya. Tapi ternyata ya karena satu murah ya. Benar. Dan antusiasnya juga Mas, ya kan? Antusiasnya juga kan. Antusiasnya juga ternyata Sukoharjo ya haus untuk itu event lari kan. Nah, di situ ya itu kalau Mbaknya tadi bilang yang berkesan itu karena itu perjalanan 1 sampai 5 tahun di situ. Kita sudah memulai untuk event lari ya. Nanti kita 2025 ya kita siapkan juga. Event berikutnya. Insya Allah. Nah pasti kan yang namanya komunitas, apalagi anggotanya banyak. Ya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi nih. Apalagi Mas Dina sebagai ya foundernya lah ya. Bilang kaptennya nih. Yang apa sih kalau kapten yang menakodai. Ya itu kan. Gitu. Tantangannya karena ini banyak ya Mbak ya. Dan gak mungkin saya itu bisa menyenangkan semua orang. Betul. Tuh, itu kunci di situ. Maksudnya ketika itu kebijakan, maksudnya ini untuk Sukoharjo, saya intinya ini untuk kebersamaan di situ. Mungkin ada beberapa teman yang nggak setuju. Tapi kan dalam saya kan ada di Sukoharjo kan ada nilai-nilai nih. Paling tidak ada 5 nilai yang aku ungkapkan untuk Sukoharjo kan. Yang pertama kebersamaan di situ kan. Ada kebersamaan bahwa monggo silakan mau lari bareng, mau sendiri juga silakan. Tapi kalau untuk Sukoharjo, ayo kita bareng. Yang kedua, nilai sportivitas di situ. Bahwa kita kita belajar sportif lah. Kita belajar bertanggung jawab, kita belajar berintegritas di situ. Untuk ya monggo yang mau berkompetisi silahkan tapi sportif. Yang ketiga inklusif di situ. Inklusif itu ya terbuka untuk semua orang. Mau tua, muda, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Boleh gabung semua. Boleh gabung. Yang keempat itu semangat bertumbuh bareng. Di situ tadi ya, yang saya bilang ya, ada beberapa non fisik tadi yang itu semangat untuk bertumbuh. Belajarlah di sini. Nanti untuk dunia kerja itu udah beda. Apalagi untuk anak muda ya ini ya. Anak muda bener tuh, ya beda banget. Maksudnya ayo belajar di sini. Aku beri tanggung jawab bisa enggak di situ. Karena kan aku juga meniteni ya, kalau niteni ini orangnya seperti ini. Nah, jadi aku bisa menempatkan diri. Aku ngomong sama si A, si B, si C, beda nih caranya. Jadi nggak semua blek itu nanti malah jadi mereka nggak nyaman. Yang kelima ini yang bagian yang paling akhir ini bahagia. Fun harusnya di situ. Di Sukoharjo harus seneng, harus happy. Kalau orang di luar sana istilah itu lagi galau, ayolah di sini gabung ya. Yes, di situ. Ya, ketemu sama Mas Dina nanti happy. Itu yang mungkin untuk teman-teman ya, ini yang 5 nilai-nilai value yang ada di Sukoharjo ini mungkin baru pertama ini yang aku buka. Sebelumnya ya untuk diri aku ya maksudnya untuk ya aku berpedoman untuk itu. Jadi ketika aku punya guideline di situ, aku bisa menempatkan harus bagaimana sebagai kapten. Ini leadershipnya keren banget sih teman-teman. Artinya ikut komunitas nggak hanya lari aja ya, Yes. Tapi nanti value-nya juga dapat di situ. Ya di situ. Malah yang aktif ya. Yang penting ya itu tadi. Yang penting aktif. Yes. Jadi gini, mungkin ada teman-teman lah kok sing katakanlah yang aku beri tanggung jawab kok si kayak terus ya. Nah itu karena dia aktif. Kalau nggak aktif mana? Kalau aku nggak tahu dong. Maksudnya karakternya terus kan saya nggak tahu. Kalau aktif di Sukoharjo Runners terus mungkin aku perlu beberapa bantuan untuk kamu
gini ya, kamu gini. Itu karena aku sudah mengenal kan, aktif di situ. Iya, udah ketemu ya Mas, ngelihat ada fisiknya. Itu belajar aku waktu jadi jadi anggota ya, waktu di komunitas TW Runner kayak gitu juga. Waktu itu aku aktif di situ. 1-2 bulan sampai 3 bulan aktif. Akhirnya aku diberi tanggung jawab di situ. Akhirnya pengurus istilahnya itu si Dina aja deh. Si Dina aja deh gitu kan. Maksudnya tahulah kan. Yeah. Makanya teman-teman yang istilahnya itu kok kayak terus ya karena aktif di situ. Jadi nanti kalau udah ikut komunitas, teman-teman harus aktif ya. Biar dapat value-nya gitu. Yeah. Selain nanti bikin happy, kerja capek, kuliah capek, lari. Itu adalah kunci. Menghilangkan stres katanya. Benar. Nah, dari komunitas sendiri kan pasti juga kita saling memotivasi ya, Mas. Yeah. Nah, katakanlah nih udah banyak banget event lari ya, kayak yang lomba lah atau cuman ya fun run aja gitu. Tapi kalau dari komunitas sendiri ada kayak apa ya Mas? Dukungan satu sama lain gak sih? Ada yang ikut race terus nanti sorak-sorak kayak gitu juga? Kalau makanya tadi yang penghargaan ya untuk teman-teman yang ikut race tadi kan kita minimal support untuk kita bikinkan poster nih. Fotonya mana yang ikut race? Race kemarin Mangkunegaran, terus besok Borobudur Marathon atau kemarin Merbabu Sky Race, itu kita salah satunya ya kita bikinkan poster nih. Kita bikin poster, kita upload di media sosial dan monggo ini silakan mau diupload. Itu kan sebuah penghargaan dari kami ya, support. Terus nanti ketika sudah mau jelang race ya kita support by WA di situ. Nah, di WA group kita saling support, kita saling mendoakan dan ya sedikit ya kita saling ya keceroan lah gitu kan. Itu kan juga bumbu biar nggak bosan di situ nih kan. Makanya ya ayolah di komunitas banyak sih yang dapat didapatkan di situ. Gak cuma kita fisik sehat tapi ya happy-nya. Iya itu kan output. Yeah. Output dari semuanya itu kan happy di situ. Iya. Nah, seru banget kan ya maksudnya ikut komunitas. Tapi ada gak sih kayak ritual atau apa ya tradisi di Sukoharjo Runners ini kan biasanya gimana tuh? Kalau ritualnya itu wajib foto. Itu kewajiban konten. Sih. Iya itu ritualnya seperti itu sih. Maksudnya kan ketika lari, kenapa kita foto itu kan oke lah. Kalau orang sekarang tuh flexing kan, FOMO gitu kan. Oke silakan, nggak apa-apa itu kan. Kalau menurut aku ya itu nggak apa-apa, silakan kalian support, kalian upload sebanyak mungkin nggak apa. Paling tidak ada 1-2 orang yang terpengaruh di situ. Entah itu komennya jelek, entah itu komennya apa, dan mungkin ada orang yang wah aku kok pengen kayak si A kayak kok saya kok seneng lari, saya seneng olahraga. Di situ sih poinnya di situ. Monggo silakan monggo di-upload sebanyak mungkin dan ya itu sebagai ya kalau ritual ya itu wajib ya kan. Kewajiban wajib di situ kan. Wajib foto itu malah kalau dibilang komunitas cuma konten aja nggak apa-apa, yang penting kita happy kok. Yes. Ya, kita nggak mau ngapain loh. Ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain loh, kita cuma lari, kita foto, konten, happy kan? Yes. Selesai. Kalau sekarang lagi zamannya share Strava. Nah itu. Foto you. Nah. Aduh, foto you. Kalau sekarang kan pegawai negeri Strava ya, PNS ya. Pegawai negeri Strava ini banyak yang relate nih. Nah. Ya. Bener-bener. Ya karena ya itu maksudnya nggak ada salahnya kita nge-share. Yes. Ya bilang FOMO lo ikut lari ya biarin. Ya. Yang penting kita sehat terus happy. Nah gitu kan, itu kunci. Yang penting kita nggak ngerugiin orang lain kan. Katakanlah kita beli sepatu sendiri, kita lari sendiri, kita kayak sendiri, ya kan? Kalau orang lain, wah FOMO ini, berarti kan hatinya aja yang nggak seneng gitu kan? Ya pasti ada aja lah ya. Ada aja, gitu. Tapi kan yang penting kita niatnya tuh happy, niatnya itu kita memang share bahwa itu memang ayolah kampanye di situ lah, kampanye hidup sehat di situ. Karena ya dari komunitas pun kita bisa mengkampanyekan hidup itu. Benar. Ya kan? Karena gerak itu kan bikin sehat. Nah. Nggak cuma yang rebahan aja gitu kan. Apalagi sekarang udah banyak remaja jompo. Nah. Masa kalah sama yang udah bapak-bapak kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalkan Mas Dina sendiri nih melihat perkembangan dunia lari, udah
gila-gilaan banget Keren, sekarang. keren. Ya, banyak banget, hampir di setiap bulan itu nggak cuma hitungan jari ya untuk event lari, udah banyak banget di Indonesia ini. Kalau dari Mas Dina sendiri ngeliatnya gimana sih Mas? Luar biasa ya. Waktu itu kalau dari awal 2018 itu kan belum ada sehetik ini ya, benar. 2019 saya kesini juga belum ada. Terus event-event itu bisa dihitung jari. Setiap bulan kalau sekarang setiap minggu mungkin di kota manapun ada. Bahkan dari kita pun bingung nih, kita mau bikin event di tanggal mana yang tidak tempuk sama yang lain gitu kan. Sekarang luar biasa, alhamdulillah, malah itu justru bagian perkembangan pertumbuhan kita ya. Oke, kalau memang dibilang FOMO dan lain-lain itu is oke lah, monggo silakan. Tapi kan poin value-nya itu bahwa masyarakat tuh aware untuk kesehatan dan bergerak itu tadi, dan happy ya. Dan happy. Tuh, apalagi kalau sekarang itu alhamdulillah ya, aku lihat ketika di Gor Bung Karno atau di Gelora Merdeka itu luar biasa loh. Itu keren banget itu kan. Iya, banyak banget ya Mas. Banyak, iya, udah mulai aware, kita bergerak kan, kita udah mulai lari, itu malah justru sebenarnya masyarakat juga sudah aware di situ. Apalagi kalau nanti ya pemerintah bikin fasilitas yang lebih affordable lah kan. Fasilitas yang lebih mumpuni, mungkin tambah lagi untuk sehat. Pesan untuk pemerintah Sukoharjo gitu. Nah, boleh sebelah sini. Pesan untuk pemerintah Sukoharjo, silakan bikin apa sebutannya Mas? Fasilitas olahraga yang lebih mumpuni untuk para pelari Sukoharjo nih. Ya. Kan banyak banget ya Mas sekarang yang ikut lari, sampai lucu-lucuannya itu yang GBK aja jadi kayak tawaf. Nah, itu. Saking banyaknya orang yang habis lebaran nih gitu, lari, semuanya lari. Malah jadi gak bisa lari gitu kan. Benar. Berarti memang kita sebut ini tren. Lari itu tren gitu kan. Tapi kalau ngomongin tren ini kan bisa kita juga ngomongin tanggirnya. Itu juga poin penting kan ya Mas ya. Kayak misalkan sepatunya udah pasti ya. Harus itu sepatu running gitu kan. Yang mana kita tahu ya lumayan lah ya harganya gitu. Kalau mau ikut event harus yang bagus dong. Nah itu tipsnya Mas untuk milih gear nih. Ya, misalkan kalau baru pemula, baru pingin lari gitu, ada nggak? Sebutin merek aja nggak apa-apa Mas? Jadi sesuai pengalaman aja. Pengalaman Mas Dina. Gini, itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya. Awal lari pasti gearnya yang ya lah, yang penting bisa untuk lari lah. Yang penting bisa untuk lari, bisa untuk nyaman lari. Terus ketika ada perkembangan, temennya ada itu, temennya punya ini, itu memang jujur itu ke-trigger sedikit ya. Bener. Aku banget sih kalau itu. Bener. Tapi gini, poinnya di sini, poinnya ketika memang kita mampu di situ dan pengen istilah itu upgrade gear, itu bener-bener memang bikin nyaman lari, bikin semangat. Jujur kalau saya lah, saya itu kan, aku udah kasarannya itu udah stuck ya, udah males lari. Nah, tapi ketika ada gear baru itu bikin motivasi lagi. Nambah motivasi. Tapi kalau yang monggo ya, itu nggak dipaksakan ya. Monggo, sekarang banyak merek-merek lokal. Kalau sepatu ya banyak merek lokal yang sudah oke lah, udah enak, udah nyaman. Terus apalagi merek-merek luar sekarang hampir setiap bulan itu pasti ada lah aja. Model baru, warna baru, teknologi baru. Oke lah, itu memang godaan untuk kita. Tapi kembali lagi ke diri, jangan dipaksakan di situ. Kalau nyamannya masih lokal, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau udah aku nyamannya merek luar kayak gini, nggak masalah, silakan. Yang penting nyaman. Tapi memang itu berbanding lurus ya, maksudnya ketika tambah mahal, tambah enak, Bener. dan tambah pede. Iya, itu juga. Poinnya di situ. Bisa dari Reels tuh Mas kan, sepatu yang ada di Mangkunegaran Run misalnya, apa semua di sepatu core gitu ya. Nah, sepatu core. Nah, bener-bener. Rekomendasiin dong Mas, pemula nih misalkan ada yang mau. Yang merek lokal? Lokal boleh. Kalau Ortus oke. 19 oke. Adidas oke. Bisa banyak ya.
Tinggal ada spek banyak juga ada oke. Specs ya, specs Mizuno luar itu udah oke lah untuk kalau untuk aku punya Ortus juga. Kalau dulu aku sempet awal-awal lari malah aku pakai Eagle. Oh iya, enak. Enak bisa lari, bisa. Yang penting bisa untuk lari. Tapi berat nggak Mas? Empuk juga sih. Empuk juga. Tapi ya karena tadi upgrade ya. Upgrade, wah ada merek luar nih murah nah kan. Nah, dulu waktu itu ya sekitar 500 sudah mahal waktu itu kan. Tapi sekarang mungkin itu ya ini sekali lagi ini bukan untuk ini pengalaman pribadi. Iya Mas, gak apa-apa. Pengalaman pribadi ya sekarang ketika kita pakai istilahnya itu ya sudah ya mungkin yang sudah merek-merek yang udah enak, udah merek luar udah enak, yang mahal. Ketika kita pakai yang merek istilah itu yang lebih murah itu mungkin beda kenyamannya di kaki. Karena kita sudah value-nya udah lebih value-nya untuk kaki kan juga value ya untuk kaki untuk itu udah lebih di situ. Ya kalau oke lah untuk pemula mungkin bisa Ortus, untuk bisa 19, Space, Adidas di situ. Terus untuk merek-merek luar kalau memang kalau aku boleh nyebut merek? Gak apa-apa Mas. Asli gak apa-apa. Kalau merek luar aku udah pernah pakai New Balance, pernah pakai punya Asics. Nah, terus sekarang aku udah stay di Adidas. Adidas apa Mas? Kalau sekarang di Boston 12. Sama kalau untuk trail ada sepatu trail juga sudah Terrex Agrafit 3. Berarti selain lari di jalan juga ada di gunung? Yes. Itu yang mau kita bikin sesuatu di Gunung Gajah Mungkur di situ. Spill dulu ya. Boleh. Itu kan ada Gunung Gajah Mungkur nih di Desa Kedung Songol. Nah itu ini rencana baru kita mau mulai acara di sana lah nanti lah. Ditunggu teman-teman ya. Share di mana Mas, di Instagramnya Sukoharjo Runners? Yes. Sukoharjo Runners. Sekalian spill Mas Instagramnya di sini. Boleh di sini ya. Nanti kalau mau follow langsung ke Instagramnya Sukoharjo Runners. Oke, baik, tadi sepatu itu juga penting, artinya udah banyak juga sih ya di sosial media kayak rekomendasi berdasarkan kebutuhan, ada yang buat daily, yang race kayak gitu-gitu kan ya, itu bisa teman-teman cek sih. Kalau memang istilahnya itu pengen all rounder juga oke juga, mesti all rounder itu bisa untuk daily, untuk bisa speed, untuk race juga enak. Nah, monggo ya, itu tergantung budget. Iya. Lagi-lagi budget ya. Jangan dipaksain hanya untuk biar keren ya. Yang penting fungsinya gitu. Sepatu running ya sepatu running gitu. Yes. Karena memang gitu sih biasanya sekarang sepatu kamu apa kayak gitu. Atau enggak lihat keren nih sepatunya pilih dong itu. Ada nanti lagi jersey-nya apa, smart shoes-nya apa itu kan. Nah, itu kan kalau di Sukoharjo oke, itu monggo silakan. Tapi aku enggak kamu harus kayak gini. Enggak. Silakan itu terbuka ya tadi ya, terbuka dan silakan kemampuan masing-masing. Ayolah kita happy bareng dah. Masa sing happy cuma untuk yang merek-merek luar, merek-merek yang mahal enggak. Iya, karena takut ada yang tanya ini apa outfit larinya berapa nih totalnya. Gitu. Oke. Nah, kan biasanya kalau di komunitas ada anggota baru itu kan adaptasi lagi ya Mas. Pasti nih. Apalagi misalkan nanti ada teman-teman yang berminat ikut gabung. Nah itu kan namanya orang baru pasti di sebuah komunitas kan akan ngerasa aduh gimana. Nah, awkward ya. Apa itu? Dari Mas Dina biasanya bikin nyamannya gimana sih Mas? Oke, ini pengalaman lagi ya. Pengalaman ketika aku bergabung di komunitas lari di Kalimantan di situ nggih. Saya melihat cara dari senior ya. Oh, kalau ada teman baru dirangkul seperti ini, diberi motivasi, diajak ngobrol lah minimal itu. Iya. Nah, aku terapkan di sini, aku ajak ketika kok kan niteni. Oh, kok dia sendiri nih. Oke lah, aku ajak ngobrol. Terus aku ketika lari aku nyamperin dalam artian kita lari bareng aja di kan kita lari kan berdua nih. Berdua terus ya aku ngajak ngobrol pas waktu lari. Gimana bikin nyaman, terus aku minta teman-teman yang udah mungkin udah lama kayak dewan ya dikancani sih.
Jadi kan itu sebenarnya itu momen-momen orang-orang baru yang masuk komunitas itu sebenarnya itu 1 bulan ya, 1 sampai 2 bulan di situ. Baru bisa benar-benar klik di situ. Kalau di situ udah gugur ya itu Pasti udah hilang ya. Itu pengalaman ya, berdasarkan pengalamannya. Ya makanya sebisa mungkin ketika dia tuh baru gabung ya aku lebih fokus ke situ. Lebih fokus untuk yang kalau teman-teman udah oke lah, udah ngapain gitu kan. Mereka udah nyaman di situ. Teman-teman yang baru itu malah aku ajak ngobrol, terus piye anemu larimu piye dan lain-lain. Itu bikin mereka diterima di komunitas. Iya, merasa dirangkul. Iya di situ poinnya di situ. Jadi ya itu tugas maksudnya biar nyaman seperti apa di situ. Yes. Nah Mas Dina, kalau impian mungkin ini tadi udah bikin event lari. Nah sekarang impian terbesarnya lagi di Sukoharjo Run. Impiannya itu kita bisa bikin event tiap tahun ya. Bener itu impiannya. Kita impiannya kemarin udah. Oke kita bikin event. Tapi kita naikkan level nih. Kita menaikkan level bahwa Sukoharjo Run juga bisa nih tiap tahun bikin event di situ. Karena mungkin puncak dari berkomunitas kalau saya ada pride bahwa kita bisa bikin suatu, kalau kita hobi lari ya kita komunitas lari kita bisa bikin event lari di situ. Di situ ada pride untuk teman-teman juga di situ. Oh Sukoharjo udah bikin terus tiap tahun udah oke lah. Udah ada tiap tahun ada event lari di Sukoharjo yang diinisiasi oleh Sukoharjo Runners. Nah itu yang mungkin impian nextnya di situ. Jadi bikin event lari setiap tahunnya dan semakin mungkin kalau yang aku bingung nih ya Mas ya. Kalau misalkan ada event 5K, 2,5K gitu ya. Nah bedanya sama bikin yang ada HM-nya atau 10K-nya itu apa sih Mas Dina, mau tahu dong? Yang pasti kan lebih banyak satu biaya ya. Itu pasti. Aku nggak memungkiri bahwa biaya dan lain-lain dana itu, support dana dan lain-lain itu poin penting di situ ya. Terus kedua SDM. Itu juga penting di situ karena ketika kita kemarin bikin 2,5 sampai 5 ya. 2,5 dan 5 itu juga udah ternyata memikirkan seperti itu ya kredit ya. Lumayan gitu kan. Karena kan beberapa kali memang kita diminta untuk bantu event ya. Sebelum itu teman-teman memang sering bantu event, tapi cuma waktu hari H, dalam artian ketika pas hari H aja. Kalau yang kemarin pelayan kan dari awal, dari kita konsep, terus kita perizinan, kita sampai marketing itu dari kita semuanya. Kalau dari kemarin ya kita cuma di hari H kita bantu pas hari H race, ada kita bantu di water station atau marshal atau di venue. Oke selesai, tapi ini enggak. Makanya ya selain dana kita juga butuh SDM di situ. Karena support SDM itu penting banget ketika kalau kita naikkan level 10K lah. Berarti kan ada beberapa titik yang harus kita jaga di situ. Apalagi yang HM. Bahkan kemarin Mangkunegaran kurang lebih sekitar kalau volunteer itu sekitar 700-an di situ. Wow. 700-800 ini. Banyak ya? Banyak banget. Terasa saya kemarin waktu Mangkunegaran bantu di situ. Nah, di situ saya termasuk salah satu ya diminta untuk bantu, Mas bantu di situ. Tapi pas hari aja di situ. Nah, itu kan ilmunya dari teman-teman kan ada tambah lagi tuh di situ kan. Oke, kalian punya tambahan ilmu, ayo kita terapkan di Sukoharjo Runners. Seperti itu. Itu salah satu nilai manfaat non fisik. Nah, lagi-lagi. Jadi punya apa ya? Jadi IO gitu ya, punya pengalaman bikin event gitu, event lari gitu khususnya. Ya. Keren sih. Jadi tertarik loh. Ayo gabung. Nah, sebagai komunitas lari ini Mas Dina, kan pasti lagi-lagi kita bilang lari itu salah satu gaya hidup sehat lah ya. Yes. Kalau kita rutin, karena setahu saya tuh lari bukan bakar lemak sih sebenarnya ya, tapi lebih ke apa? Bakar duit. Iya sih,
Relate banget lagi, setiap lari ada foto you berapa puluh ribu itu. Berarti dulu lari olahraga paling murah itu kayaknya terpatahkan. Mitos. Ya, mitos Itu aja. mitos sih. Enggak loh, tapi ini bagi yang mengikuti mengikuti tren. Kalau mau sehat aja murah. Artinya gaya hidup masyarakat itu kan bisa kita ya tadi share video, share foto gitu ya. Menurut Mas Dina itu ngaruh gak sih Mas ke masyarakat? Ngaruh banget. Makin banyaknya komunitas lari, makin sehat masyarakat. Yes. Karena ya itu dia aware ya sama kesadaran untuk bergerak. Minimal ketika kita gabung, kalau Mbak gabung di komunitas lari ya tugas kegiatan utamanya ya lari. Mbak gabung di komunitas sepeda. Sepeda. Nah, kalau ini lari ya berarti kan olahraga toh. Benar. Di situ sih poinnya, di situ ketika kita share kegiatan. Makanya aku minta teman-teman nggak apa-apa lari sendiri terus nanti kalian berposting apapun sebanyak apapun, tag IG Sukajarwas pasti kita repost. Itu pasti. Ya. Itu menandakan bahwa satu memang Sukajarwas eksis ya. Yang kedua memang itu kampanye kita. Kampanye bahwa ini loh Sukajono kan. Masyarakatmu sudah masyarakat Sukajo sudah banyak yang olahraga di situ. Di situ ke aware di situ sih. Benar, lagi-lagi nanti ngomongnya ke pemerintah ya Mas. Ya karena fasilitas. Fasilitas. Karena saya orang pemerintah jadi paham ya, tahu ya kan. Kalau ini benar kalau didukung pemerintah, kalau pemerintah support luar biasa. Lebih keren lagi pastinya. Pasti setiap event disupport, terus fasilitas disupport. Iya. Semoga didengar ya Mas Dina. Nah, yang paling pentingnya aku pengen biar teman-teman juga tahu kalau misalkan ada keinginan, aku pengen lari dong, tapi masih ragu kayak, aduh ntar di sana lari sendirian, misalkan apalagi cewek lari sendirian gimana ya gitu. Ada pesan dan ada sih. Pesan dan kesan. Pesan untuk teman-teman. Pesan untuk teman-teman yang suka lari yang belum gabung Sukajo Runners, jangan takut. Karena kita prinsipnya start bareng, finish bareng di situ. Jadi ketika nanti aku baru bisa lari 1 kilo Mas, nggak apa-apa di situ beneran. Nanti kita ada temen di situ. Nanti ada temen yang aku tugaskan untuk tolong temenin dia di situ. Tolong temenin dia dari sekuatnya ya, jangan dipaksa. Yang penting finish bareng. Mungkin startnya bareng ya. Mungkin sampai 500 meter, 1 kilo. Setelah itu dia mundur. Dalam artian dia jalan. It's okay. Nanti ada temen yang aku tugaskan di situ. Itu satu cara untuk ya tadi ya bikin nyaman tadi loh. Jadi ya teman-teman yang suka lari silakan kalau mau gabung Sukajo Runners jangan takut. Kita tetap temenin dari start sampai finish. Yes. Jadi kalau misalkan sekarang baru bisa lari nggak berhenti 500 meter aja juga nggak masalah ya Mas. It's okay. Nanti berprogres di situ. Yes. Jangan seperti saya langsung 3 kilo. Untung nggak pingsan ya Mas. Karena malu lah. Jadi misalkan sekarang baru ya gitu 500 nanti nambah lagi di lari berikutnya. Kan bisa mulai atur nafas. Jadi kayak udah tahu nih tips-tipsnya gimana dari teman-teman yang udah biasa lari gitu kan Mas. Sekarang di situ nanti berbagi tips ya. Berbagi tips motivasi sama ya mungkin panas ya dipanas-manasi ke lari gitu ya itu kan support ya kan. Kalau intinya kalau orang mau lari ya silakan lari aja. Kamu lari 1 meter kamu udah lari kok gitu aja sih. Benar. Ya kan? Iya. Kamu jangan aku lagi isone 1 meter 10 meter kan it's okay. Karena semua itu dimulai dari angka pertama di situ. Orang yang sudah HM, yang sudah FM, full marathon, udah ultra yang lebih dari 42 kilo, pasti mulai dari langkah pertama di situ. Benar. Makanya kuncinya di situ, konsistensi. Mau lari sendiri silakan, gabung komunitas, ayo. Ya, menginspirasi banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu sekarang udah ada niat, lakuin dulu aja. Kalau misalkan takut sendirian di Sukajo Runners banyak temennya. Atau misalkan di lingkungan kalian ada komunitas lain, komunitas larinya di kota-kota kalian pingin gabung ya nggak ada salahnya ya Mas ya. Nantinya ikut komunitas biar makin nambah banyak temen dan juga lari kamu akan berprogres nih dibanding sendirian gitu.
gitu ya. Makasih banyak Mas Dina sudah berbagi cerita dan juga pengalamannya tentang dunia lari ya hari ini. Ya semoga pengalaman dan tipsnya Mas Dina bisa motivasi teman-teman semua untuk mau melakukan langkah pertamanya gitu. Ya pantengin terus podcast kita ya, karena akan banyak informasi dan juga pengalaman-pengalaman lain yang lebih menarik lagi gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.